Recording in progress. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama Sambuddhassa. Sasawato, no? Asawa Padathana Taya Sasawato. Asawana Alamana Dina Pijaya Bhavo Asawa Padathana Taya, no? Sasawa. Sa plus asawa is a asawa. No? Sa is a saha together meaning. Ya, jadi kita lanjut ya pembahasan tentang cara merenungkan dukkha. Ada 25 kan? Kemarin sudah sampai nomor berapa? Lalu sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu sasawato. Sasawato, jadi kita merenungkan nama dan rupa sebagai sasawa. Sasawa ini terdiri dari dua kata yaitu sa dan asawa. Asawa adalah kekotoran batin, sa itu saya bilang adalah singkatan dari saha. Saha itu artinya adalah bersama. Jadi bersama kotoran batin. Nanti penjelasan lebih lanjutnya saya akan menjelaskan. And then this is a Padathana meaning, no? Padathana, nearest cause. Nearest cause or aswa is a namarupa, this meaning, no? Yona do ye chanyi phit tho awisadana upadan hu tho kilita wa taya do ka adawa taya do bindi, no? Khanda nga ba yona taya do ka aramana pisyatati sa tho pisyatati do de jesu ju pe di atwet yin adawa taya do di chit paw la ja ya koဤသို့လျှင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့သည်အာသောတရားတို့၏အနိကဆိုအကြောင်းပဒတဖြစ်သောကြောင့်သာသောအာသောတရား၄ပါးတို့၏အစီအပွားသာတည်းဆိုပြီးရှုရမှာနော်ကိလေသာဝတ္တ being avijjana upadana etc. kilesa, no, which is fundamental cause of namarupa is a asavadhamma, no. This asavadhamma arise because five khanda namarupa support by me of Pachasati such as Aramana Pachasati. No? So namarupa is a as object. Taking the namarupa, no, at the time asava arise. So for example, no, see the one beautiful lady, very rich at the time. This namarupa of the lady support to him to become the such kind of lady like that. This called asava. This asava, no, support to avijjana upadana also again. No? So because this namarupa is the object cause, aramana pachasati etc. No? So therefore, namarupa is a nearest cause of the asava dhamma, sasawa. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan sasawato ini ya, di dalam Wisuddhimagga dijelaskan bahwa asawa padathana taya. Jadi asawa tadi kan adalah kekotoran batin yang laten ya. Padathana adalah sebab terdekat. Jadi nama dan rupa ini adalah sebab terdekat dari munculnya kotoran batin yang laten. Jadi walaupun nama rupa ini sebenarnya disebabkan oleh asawa, oleh kotoran batin yang laten, tapi dengan adanya nama rupa ini juga bisa menyebabkan munculnya asawa yang baru, kotoran batin yang baru, ya. Jadi ini saling dia satu lingkaran, dia lingkaran setan gitu, maksudnya saling menguatkan satu sama lain gitu ya. Makanya disebut kilesa wata, yaitu awija, tanha dan upadana, kebodohan batin, keinginan dan kemelekatan. Jadi nama rupa ini, nama rupa kita, batin dan materi kita, dia bisa mendukung munculnya asawa atau kotoran batin yang laten yang baru dengan cara pacayasati. Contohnya adalah aramana pacayasati, itu berdasarkan objeknya. Jadi contohnya kadang misalkan kita melihat nama dan rupa orang lain ya, misalkan kita melihat seorang gadis yang cantik gitu ya, lalu karena kita masih memiliki awijjana upadana, kita melekat terhadap nama rupa gadis cantik tersebut. Maka dari itu kita muncul lagi satu asawa atau kotoran batin laten yang baru. Maka dari itu dikatakan bahwa
nama dan rupa ini adalah sebab terdekat dari munculnya asawa, yaitu sasawang ya kalau bahasa Balinya. According to the sutta, no, the woman is the powerful object of for the man to arise asawa. That's in the same way, the object, man object also the powerful object for woman to arise asawa. Ya, jadi saya sudah menjelaskan menurut Sutta, tadi kan menjelaskan tentang aramana pacayasati ya, yaitu munculnya asawa berdasarkan objeknya. Jadi di dalam Sutta dijelaskan bahwa objek seorang wanita itu adalah objek yang sangat kuat untuk seorang laki-laki untuk muncul kekotoran batinnya, muncul asawanya. Dan sebaliknya juga objek seorang laki-laki itu adalah objek yang sangat kuat bagi seorang wanita untuk muncul asawa atau kekotoran batinnya. ဒီတော့သုတ္တန်ကြောင့်ရလဲအမျိုးသားတွေဟာမြို့သမီးတွေအတွက်အာယုနော်အာသောတရားဖြစ်ဖို့ကိလေသာဖြစ်ဖို့အတွက်အာယုအကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်နော်သူနည်းတူစွာမြို့သမီးတွေကလည်းမြို့သားတွေအတွက်ကိလေသာဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပါတယ်နော် So therefore no men also should not show their body upper body without clothes to the lady also should not show to the men too much skin yeah Ya, jadi saya sudah menjelaskan maka dari itu seorang laki-laki hendaknya tidak terlalu menunjukkan tubuhnya ya kepada seorang wanita. Begitu pula seorang wanita hendaknya tidak terlalu menunjukkan atau mengumbar tubuhnya kepada seorang laki-laki. So sometimes lady they wearing too much exposed at that time. This is very dangerous for the bhikkhu also. Ya, jadi saya sudah menjelaskan. Jadi kadang kalau seorang wanita gitu ya menggunakan pakaian yang terlalu terbuka, yang agak terbuka itu juga kalau tidak hati-hati bisa berbahaya untuk para bhikkhu juga berbahaya. Okay, this sasawa. Sasawa. So this one is Mara Amisa. Amisa Dana, Pechya Dana, Dhamma Dana, Amisa Dana. This Amisa. Now, Amisa is Amisa is how to translate Amisa is Namo tassa bhagavata Sama sambuddhassa. Yesterday already explained Sasawato, no? Taya also there because of Asavapadhatthana, no? Sasawato. So today is Mara Misato, no? Ya, jadi kemarin saya sudah menjelaskan sampai sasawato ya. Jadi yang itu di belakangnya ada taya dan to itu artinya taya itu artinya adalah karena ya, bukan dari. Sekarang kita bahas yang 18 yaitu Mara Amisato. Mara meaning is a Mara, 5 kind of Mara, no? Amisa is the food of Mara, no? Namarupa is the food of Mara. Mara can eat Namarupa. So okay. Manchu Mara Kilesa Marana Amisa Buddhataya Mara Misato, no? Visuddhimagga explain Manchu Mara and Kilesa Mara two only, no? But Sakomati explain 5 Mara also, no? Okay. Ya, jadi Mara Amisato ini artinya adalah kita merenungkan nama rupa ini sebagai Mara Amisa. Mara ini ya Mara ya. Amisa itu artinya daging sebenarnya atau makanan. Jadi maksudnya nama rupa ini adalah makanan dari Mara. Jadi kalau di Wisuddhimagga dijelaskan yang disebut Mara itu ada 2 jenis Mara, yaitu Macu Mara dan Kilesa Mara. Macu Mara itu adalah Mara yang berbentuk kematian. Jadi nama rupa itu pasti mengalami kematian.
Yang kedua itu kilesa mara, yaitu ya kilesa ya kotoran batin. Jadi karena adanya kotoran batin maka muncul kilesa. Tapi kan kita tahu bahwa jenis mara itu ada 5 ya. Jadi kalau di kitab sub penjelas makna dijelaskan sebenarnya yang dimaksud mara amisato ini adalah kelima-limanya mara ini. Jadi bukan cuma dua itu saja. ကဲဒီနေ့တော့မာရမိတတော်စာနော်ဒေဝပုဒ္ဒကိလေသာနှင့်ခန္ဓာမင်းစုအဘိသင်္ခါရမံ၅ဖြာဆိုပြီးမံ၅ပါးရှိပါတယ်နော်ထို့နှင့်ကိလေသာမံနှင့်မိစုမံနှစ်ပါးကိုထာဂရကတည်း၍ပြဆိုထားတော်မူ၏ထာဂရကဝိသုရိမေထာဂရပြောတာပါနော်မာတိကဆရာတော်ကမံ၅ပါးလုံးမဲ့ထိုက်သလိုရတဲ့ကြောင့်ရှင်းလင်းပြဆိုတတ်၏တဲ့နော်ခန္ဓာတို့သည်သေချင်းမရဏဟုသောမင်းစုမာဤတရားလည်းဖြစ်ကြ၏ခန္ဓာမရှိကမသေးနိုင်ဟုပဲတဲ့နော်ဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံဟုသောကိလေသာမှစိတ်တိတို့၏ဆွဲမိရဖြစ်ရာအကြောင်းတရားကြီးပွားတိုးတက်ရာအကြောင်းတရားလည်းဖြစ်ကြ၏ခန္ဓာတို့သည်မြခန္ဓာတို့၏အကြောင်းတရား၏ဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာတို့ကိုကြီးပွားတိုးတက်စေတတ်သောကြောင့်ခန္ဓာတို့သည်မြခန္ဓာတို့၏စဖဝါဖအမိသလည်းဖြစ်ကို၏ထို့ကြောင့်ခန္ဓာတို့သည်မြခန္ဓာတို့၌ဆွဲမိရဖြစ်ရာအကြောင်းတရားကြီးပွားတိုးတက်ရာအကြောင်းတရားလည်းဖြစ်ကြ၏နော်ဘဝသေးကိုပြုပြင်စီရင်တတ်ကိုသောကုသိုလ်သင်္ခါရအကုသိုလ်သင်္ခါရဟုသောအဘိသင်္ခါရမှန်တို့ကထိုခန္ဓာတို့၌ပင်အတွင်းဝင်ကို၏အဘိသင်္ခါရတရားတို့ကြောင့်ခန္ဓာတို့ဖြစ်လာကြ၏နော်အဘိသင်္ခါရဆိုတာကကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေလို့တာပါနော်အခုဒီနေ့တရားတွေနာတဲ့ကုသိုလ်ကံလည်းကုသိုလ်သင်္ခါရလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်သင်္ခါရကနော်ကိလေသာအထောက်ပံ့ကိုရတဲ့အခါမှာဘဝသေးကိုဖြစ်စေပါတယ်နော်ယန္တာတွေကြတော့ပြုလုပ်တဲ့ကံတွေကကိလေသာထောက်ပံ့ကိုမရတဲ့အတွက်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာထောက်ပံ့မရတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ကံတွေကိုတော့ကိရိယာလို့ခေါ်ပါတယ်ကုသိုလ်လို့ခေါ်လို့မရတော့ဘူးနော်သူတို့ပြုတဲ့ကံတွေကိုကိရိယာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိရိယာကံတွေကတော့ဘဝသေးကိုအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကဘဝသေးကိုအကျိုးပေးနိုင်တဲ့အတွက်နော်အဲ့ဒါကိုအဘိသင်္ခါရမံလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဘိသင်္ခါရမံနော်သံဃာကိုသူကချက်တတ်တဲ့အတွက်သူကမံလို့သင်စားတာပါနော်ဒီတော့မံကနော်ဒေဝဗုဒ္ဓမံလို့ခေါ်တဲ့မုဏ္ဏသာမဏ္ဏမင်းလည်းရှိတယ်နော်ခန္ဓာမင်းစုအဘိသင်္ခါရကိလေသာဆိုတဲ့တခြားမံ၄ပါးလည်းရှိသေးတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါနော်ဒေဝဗုဒ္ဓမံမူကဧတံမမမေတံဣတရားဘောတိငါ၏ဥစ္စာတိဤသို့မှတ်ထင်သောအတိမာန၏စွမ်းသည်အာမိသားဖြစ်ကိုသိရှိပါလေတဲ့နော်ထိုကြောင့်ခန္ဓာမှစသည်တို့၏လည်းဤခန္ဓာ၅ပါးတို့၏ထိုက်သည့်အားလျော်စွာအာမိသား၏ဖြစ်ကိုဆိုသိဆိုထိုက်ထိုကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ဒေဝဗုဒ္ဓကိလေသာနှင့်ခန္ဓာမင်းစုအဘိသင်္ခါရတို့သောမံ၅ပါးတို့စဖဝါဖသုတ်တနိနေယဖြစ်ခြင်းကြောင့်မာရာမိတံကိလေသာမံမေစုမံဝါမံ၅ပါးတို့၏စဖဝါဖသုတ်တနိနေယတာတိတဲ့နော် so this meaning is a Namarupa is a mara food no mara can eat this meaning they are five kind of mara no Deva Buddha mara Kilita mara Khanda mara Mechu mara and Abhisankara mara so comedy is played to only Manchu mara and Kilisa mara because more obvious if we have Khanda Namarupa we have to die one day this meaning called Mechu mara okay Ya, jadi yang lima mara yang dijelaskan di dalam kitab sub komentar itu adalah Macu mara, Kilesa mara, Dewa Puta mara, Khanda mara, dan Abhisankara mara ya. Nah, tapi di kitab penjelas makna, kitab Wisuddhimagga hanya dijelaskan dua yang paling jelas, yaitu adalah Macu mara dan Kilesa mara. Macu mara artinya adalah kematian ya. Jadi sudah jelas kalau kita memiliki nama rupa, berarti suatu saat kita pasti akan mati. So comedy is play this is a plural form ana like purisa ana like that no maro is a masculine gender no maro is a not feminine masculine gender mara no mara no Meju mara kilesa mara na no amisa buddhataya now this is the genetic case no the food or the mara this meaning. At that time, comedy is one by one. At that time, he used a singular because Mejumala Kilsama is a two plural, but Mejumala is only one mala. At that time, he used a singular
No, like Purisasa, like that. No. So Taya he made Nena. So this instrumental case also because of meaning. This Taya also because of meaning. Oh, Taya is feminine, Taya is a feminine gender. Ena is Yeah. masculine. Yeah. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ya di situ kan secara tata bahasa Pali itu macu mara kilesa maranang. Ya, di sini kenapa ditambahkan nang? Di sini karena dia itu ditulis dalam kasus deklinasi genetif jamak ya, seperti kata purisa. Kalau dalam kata genetif jamak itu artinya dia jadi purisanang. Sementara kalau dalam genetif tunggal dia jadi purisasa. Nah, tapi karena di sini yang dijelaskan objeknya adalah dua, yaitu maju mara dan kilesa mara, maka dia kan jamak ya, maka dia menggunakan genetif jamak. Artinya kan genetif itu kepemilikan. Jadi maksudnya macu mara kilesa maranang amisa butataya. Tadi kan amisa butataya itu artinya adalah makanan gitu ya. Jadi makanan dari kepemilikan dari macu mara dan kilesa mara gitu ya. Yang taya amisa butataya itu adalah kasus ablatif ya, ablatif tapi dia gendernya feminin ya. Sementara di kitab sub komentar Mahatika dijelaskan satu persatu. Jadi macu marasa, terus misalkan Dewa Puta marasa, itu juga kasus deklinasi genetif atau kepemilikan. Tapi dia genetif tunggal, seperti kata Purisasa ya, karena dia sedang menjelaskan satu persatu. Sorry, can I see the Nah, lalu selanjutnya itu kan habis macu marasa itu ada adithana bawena. Nah ini So here is but this instrument also possible oh, because this feminine yeah, gender has a instrument but at the same oh, like salaya like. oh, So subcomedy is play because enak, so better to instrumental. instrument is better like that. This instrument is better. Instrument also because of meaning. Because he is played by instrumental case. This meaning this one is an instrumental case. Oh. Mm. Ya, saya ada revisi ya. Jadi di sini kalau sebelum-sebelumnya kan dijelaskan biasanya yang ayah-ayah ini belakangnya adalah kasus deklinasi ablatif ya. Tapi di sini saya mengatakan lebih tepat dia sebagai kasus deklinasi instrumental ya. Karena kalau kata dengan gender feminin, deklinasi instrumental dan ablatif itu sama, maksudnya formatnya sama ya. Tapi di sini walaupun dia menggunakan kasus deklinasi instrumental, artinya juga bisa adalah karena ya, karena. Lalu kenapa seperti itu? Kenapa lebih cocok menggunakan kasus deklinasi instrumental? Karena kita mencocokkan dengan definisi yang dijelaskan di dalam kitab Mahatika, kitab sub penjelas makna. Jadi di sini ketika di kitab sub penjelas makna menjelaskan satu persatu dari kata macu mara dan kilesa mara dan mara-mara yang lainnya, di sini di kitab sub komentar menggunakan kata adithana bawena. Di sini kata adithana bawena itu adalah kasus deklinasi instrumental ya. Jadi maskulin instrumental, instrumental tunggal gitu. Jadi maksudnya penjelasan di sub penjelas makna dan penjelasan di kitab penjelas makna Wisudimaga itu harus sesuai. Makanya di sini lebih cocok sepertinya di Wisudimaga tadi yang ayah ini lebih cocok sebagai instrumental juga. Kili samarasa, this is singular. No. Pechiya bhavina. No, this is a supporting cause. Kili samara is supporting. At that time, namarupa are grow and grow. One light to another light. Samvadana is a grow. So therefore, this is amisa buddhata. No. Adithana bhavina. No. This is established or establish or the place. The namarupa is the place to die. If namarupa has, these people have to die. It's called adithana. Now, like our building are established in the Dhammasari compound like that. It's called adithana meaning. Ya, jadi tadi yang disebut macu marasa adithana bawena ini, macu mara kan artinya
mara yang dalam bentuk kematian ya. Aditana bawena ini artinya adalah dia sebagai fondasi atau sebagai tempat dari kematian. Jadi maksudnya kalau kita memiliki nama dan rupa itu sudah pasti ada kematian di situ. Jadi itu yang disebut aditana bawena. Lalu yang selanjutnya yang kilesa marasa. Kilesa mara itu adalah mara yang dalam bentuk kotoran batin ya. Di sini di Mahatika dijelaskan pacaya bawena sangwadanato amisa butata. Jadi pacaya ini artinya adalah sebab ya. Jadi kalau kita memiliki nama rupa itu adalah sebab munculnya dan berkembangnya kilesa gitu, sangwadana atau bertambah ya. Jadi kalau kita memiliki nama rupa maka akan sangat mudah untuk kilesa itu bertambah jadi makanan dari mara tersebut. Khanda Mara also the say like that. Khanda also support to Khanda like that. Khanda to Khanda. Page supporting cause. You Yan Khanda. No, so is a glow like that. Ya, yang ketiga yang khanda mara ini artinya adalah nama dan rupa ini, khanda kita ini, kalau kita memiliki khanda, kita jadi sebab untuk pacaya juga kan, pacaya bawena, sangwadhanato juga. Jadi ketika kita memiliki satu khanda, kita menginginkan lagi khanda yang lain. Dari khanda yang kecil pengen khanda yang besar gitu, pengen terus seperti itu. Jadi ini juga hampir sama seperti kilesa mara. This Abhisankara and Avijapajya Sankara the same meaning, no? Sankara, no? Abhisankara or Sankara is inside the khanda. The dando gata anto is inside the khanda. This Abhisankara also inside the khanda. Ya, lalu jenis mara yang selanjutnya adalah abisankara mara. Tadi kan dijelaskan tentang khanda mara ya. Jadi di sini abisankara mara, saya sudah menjelaskan abisankara ini adalah seperti awija pacaya sankara. Kan di dalam 5 khanda itu salah satunya adalah sankara ya, bentukan sesuatu yang muncul dari bentukan, tidak bisa berdiri sendiri, bentukan batin gitu ya. Jadi di situ bahasa Balinya adalah tadanto gada. Itu anto itu artinya di dalam. Jadi maksudnya abisankara ini atau sankara ini terdapat di dalam khanda. Jadi dia sebenarnya sama saja dengan khanda mara yang tadi ya. Dewa Buddha Mara, this superstar Mara. He think Namarupa is a mind like that. So all Namarupa are mind Namarupa. So he doesn't want to escape any Namarupa to escape from the samsara. No. So therefore, no, Adimana was saying that. Adimana is he thinking like that. So Amisa Bhavati Khanda Di Maranampi Ime Sanyatana Amisa Buddhata Viditaba. Amisa Buddhata Viditaba. So not only Matthew and Kilesa Mara, no. Khanda Ma etc. also, no, Amisa Buddha, no. Namarupa is the food or the Mara like that. Ya, saya sudah menjelaskan mara yang terakhir ya, itu adalah Dewa Buta Mara. Jadi Dewa Buta Mara ini adalah mara yang biasa kita kenal di cerita-cerita Buddha ya. Jadi mara yang berbentuk dewa, dewa mara ya, di alam paranimita ya. Jadi Dewa Putamara ini, Mara yang berbentuk dewa ini, dia karena adimana, karena kesombongannya yang sangat tinggi, dan dia berpikir bahwa segala nama rupa itu milik saya. Jadi tidak boleh ada satu nama rupa pun yang bebas dari cengkraman saya. Tidak boleh ada yang bebas dari kepemilikan saya. Jadi itu yang disebut nama dan rupa ini sebagai makanan dari Dewa Putamara ya. Jadi lalu di situ di kalimat penutupnya di Mahatika ada tulisannya khanda di Maranampi imesang yataraha amisa butata wataba. Jadi khanda di Maranampi itu artinya adalah tadi kan terakhir dijelaskan Dewa Putamara. Jadi khanda di Maranampi itu artinya khanda Mara dan Mara-Mara yang lainnya ini adalah yang disebut merenungkan nama rupa sebagai makanan dari Mara. Okay, now Jati, Jara, Vyadi, the three together. It's a very easy. Jati, Jara, Vyadi, Marana, Bhagaditaya, Jati, Jara, Vyadi, Marana, Dhammado,
So Marana Dhamma already explained in the Anicca, another Anicca Lakkhana. No? So because the three only, Jati, Jara, Vyadi. No? No, Vyadi. No? Vyadi, Jara, Vyadi, Marana, Pakati, Taya. No? Pakati, originally they are Dukkha. Jati Dukkha, Jara Dukkha, Vyadi Dukkha. According to Dhammacakkappavattana Sutta. No? Ya, lalu yang nomor 19, 20 dan 21 cara untuk merenungkan Dukkhato itu adalah Jati Dhammato, Jara Dhammato, Vyadi Dhammato. Sebenarnya ada satu lagi yaitu Marana Dhammato. Tapi Marana Dhammato ini sudah dijelaskan kemarin di cara merenungkan anicca ya. Jadi tidak dijelaskan lagi di sini. Jadi yang dijelaskan di sini adalah Jati Dhammato, Jara Dhammato, Vyadi Dhammato. Jati artinya adalah ya kelahiran ya. Jara artinya usia tua, Vyadi artinya adalah penyakit. Jadi di sini di dalam kitab Wisudimagga yang dimaksud Jati Dhammato, Jara Dhammato dan Vyadi Dhammato adalah Jati, Jara, Vyadi, Marana, Pakati, Taya. Nah, jadi pakati itu artinya adalah sifat normalnya ya, sifat alaminya. Jadi sifat alaminya nama rupa adalah mengalami kelahiran, usia tua dan penyakit dan juga kematian ya. Jadi ini yang disebut merenungkan nama rupa sebagai Jati Dhammato, Jara Dhammato dan Vyadi Dhammato. Jati Dhammato, Jara Dhammato, Vyadi Dhammato. Zati Dhammo, Upa Dhammo, Zara Dhammo, Thi Dhammo, Vyadi Dhammo, Marana Dhammo, Bain Dhammo, Shi Thi Phija. Zati Phichin Time Phita Dhammo Shi. Zaran, Soyo Ryopa-chin Dhammo Shi. Vyadi Phata-chin Dhammo Shiလို့ရှုရမှာနော်အဲ့ဒါဒုက္ခလက္ခဏာတွေမှာပါတယ်နောက်တစ်ခုကသောကပရိဒေဝဥပယတာနော် So next one is a Soka Prideva Upayasa. Soka Prideva Upayasa Hetutaya Soka Prideva Upayasa Dhammado. Soka Prideva Upayasa Hetutaya. No, the cause Hetu. No, Khanda, the cause of the rising of Soka Prideva Upadaya. No. This also for, especially for non-arahant or non-anagami like that. No? So khanda is at the cause of soka prideva upayasa. No khanda, no soka is meaning. Ya tadi ada yang ketinggalan ya tadi yang Jati Dhammato, Jara Dhammato, Vyadi Dhammato, saya sudah menjelaskan sudah dijelaskan itu sifat alaminya itu dijelaskan oleh Buddha dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Lalu yang nomor 22, 23 dan 24 itu adalah Soka Dhammato, Paridewa Dhammato dan Upayasa Dhammato. Jadi soka itu artinya adalah kesedihan, paridewa artinya adalah ratap tangis ya, upayasa artinya adalah keputusasaan. Jadi di dalam kitab Wisudimagga dijelaskan yang dimaksud Soka Dhammato, Paridewa Dhammato dan Upayasa Dhammato adalah Soka, Paridewa, Upayasa, Hetu, Taya. Jadi hetu artinya adalah akar ya, akar. Jadi nama dan rupa ini adalah akar dari munculnya atau awal dari munculnya kesedihan, ratap tangis, dan keputusasaan. Jadi ini berlaku bagi seseorang yang belum mencapai anagami ataupun arahat ya. Jadi seseorang yang belum mencapai anagami ataupun arahat, karena adanya nama rupa ini mereka masih bisa merasakan kesedihan, ratap tangis, dan juga merasa putus asa. ခန္ဓာတို့သည်သောကပရိဒေဝဥပါယသတို့ဖြစ်ပေါ်လာရင်အကြောင်းတရားများဖြစ်သောကြောင့်သောကံစိုး၍ပူပန်ခြင်းသဘောရှိပရိဒေဝငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းသဘောရှိဥပါယတံတက်ကြီးဆိုင်ငယ်ပြင်းစားပူပန်ခြင်းသဘောရှိတဲ့ခန္ဓာရှိရင်ဒီသဘောတရားတွေရှိမှာနော်အဓိကတဲ့နော်အနာဂံဖြစ်ခင်တည်းရတော့ကြိုးအောင်ပါနော်နောက်တစ်ခုသံဃိလိတိကဓမ္မတော်တဏ္ဍဒိဋ္ဌိဒုစီတသံဃိလိတနာဝိတယဓမ္မတာယ Tangilita Dhammato. No? Last one is a Tangilitika Dhammato. No? Any Tangilita Dhammato. Kanado the Tana Tangilita, Deji Tangilita, Dusita Tangilita Udo. Tangilita Tiatu Banitoqua, Sising Gutumu, Kiwa the Dagonin Zita, the Gilita Tiasori, Ayudamapi Doja. Tangilita and Gilita Nedruave, no? Tanlittle Teleda, no? Nenely Lane, no? But I knew Nazi as the Washiba, no? Tangilita Dama, Tangilita the Bawaka, Tana, Diti Dusita Dudo,
Yin non chin tu ba ko ba kileta seba di udo yin non chin ko puwa si se da da bo shi de yona shi yin kileta de du se de de puwa si de lo so ba no kileta no Tana ditti dujrita no Tana ditti is okay one part dujrita is a one part like that Sankilesa is the dirty thing. No? Tanaditi also dirty. Tujirita also dirty. No? Kilesa. No? Visaya Dhammataya. No? The Visaya is a aramana object cause. Condition is object condition. No? Taking the Namarupa, Kilesa arise meaning. No? Oh Namarupa also possible. Always see that the mirror, I'm very beautiful, beautiful, beautiful. And then Tanaditi. Right, like that. Seeing other namarupa also possible. Ya, jadi saya yang menjelaskan nomor yang terakhir ya, Dukkhato yang terakhir yaitu Sankilesika Dhammato. Jadi di sini di dalam kitab Visuddhimagga dijelaskan arti dari Sankilesika Dhammato adalah Tanhaditi Ducarita Sangkilesanang Wisaya Dhammataya. Jadi di sini saya menjelaskan di kata yang pertama Tanhaditi Ducarita Sangkilesanang. Ini terdiri dari 3 kata ya. Jadi Tanhaditi, Ducarita, dan Sankilesa. Ya, jadi Tanhaditi itu adalah satu bagian, Ducarita satu bagian, dan Sankilesa satu bagian. Jadi Tanhaditi ya artinya keinginan dan pandangan salah ya. Ducarita itu artinya adalah perbuatan yang salah, perbuatan atau ketidakbajikan ya. Sankilesa itu artinya adalah pengotor atau sesuatu yang kotor. Jadi Wisaya Dhamma itu artinya adalah seperti aramana ya, aramana pacayo. Jadi dia adalah objek, sebagai objek karena mengambil suatu objek dia bisa muncul sangkilesa, bisa muncul tanhaditi ataupun ducarita. Jadi saya sudah menjelaskan contohnya kadang seseorang berkaca gitu, bercermin ya, bercermin. Jadi kadang ketika bercermin dia berpikir oh saya ini sangat cantik sekali, sangat ganteng sekali, maka muncullah tanha dan diti. Jadi muncul Sorry, Tanha one, Ditti one, Dujirita one, three. Oh. No. Tanha one, Ditti one, Dujirita. Because commentary is with Taya. Taya is a three. Oh, okay. Tanha Sankilesa, Ditti Sankilesa, Dujirita Sankilesa. Oke, saya udah revisi ya. Jadi di sini karena mencocokkan juga dengan penjelasan dari kitab sub penjelas makna ya. Di situ ditulis Sangkilesa Taya. Jadi di situ Taya artinya adalah 3 ya, 3. Jadi sebenarnya di situ di yang tadi Tanhaditi Ducarita Sangkilesanang itu menjelaskan 3 Sangkilesa, 3 hal yang kotor, 3 hal pengotor, yaitu Tanha Sangkilesa, Diti Sangkilesa, dan Ducarita Sangkilesa. Tapi artinya sama aja Tanha ya. Keinginan, Diti pandangan salah, Ducarita itu perbuatan salah. Jadi Sangkilesa artinya pengotor. Jadi tadi contohnya ketika seseorang berkaca, bercermin, dia bisa muncul pandangan salah, bisa muncul keinginan, bisa juga muncul perbuatan yang salah karena dari pandangan salah juga toh semua berakar ketidakbajikan. Jadi maksudnya nama dan rupa ini adalah seperti pengotor perilaku kita, pandangan kita gitu ya. Maka dari itu bisa muncul tanha, diti, dan ducarita. So seeing the three Sankilesa at the time commentary explain take the all 10 kilesa also. Dasana kilesa or tunabi. So if the Visuddhimagga say that Tana Sankilesa, Ditti Sankilesa, Dojirita Sankilesa, 3 only. No? So this taking 3 Sankilesa at the time take all the object or the 10 kilesa. No? Sangoho, tata bo. Do you know 10 kilesa? Okay. 10 kilesa. Ya. Oke, translate. Ya, jadi tadi saya sudah menjelaskan ya. Jadi kalau di kitab sub penjelas makna, tadi kan kalau di
penjelas makna di Wisudimagga hanya dijelaskan 3 sankilesa ya, 3 pengotor, yaitu tanha, dithi, dan ducarita. Tapi kalau di kitab sub penjelas makna dijelaskan lebih detail bahwa sebenarnya ketika seseorang itu mengambil atau terkotori oleh salah satu dari 3 sankilesa yang tadi, pengotor yang tadi, yang tanha, dithi, dan ducarita, itu sebenarnya mereka juga mengambil 10 jenis kilesa, 10 jenis kekotoran batin. Kalian tahu nggak 10 jenis kekotoran batin itu apa aja? Ini saya akan kasih lihat ya. Okay, dasa kilesa. You can read. Lobo, doso, moho, mano, ditti, vijikicha, hina, udeja, ahirika, anotava. All are nominated case, no? Kilesa. Only the 10 kilesa, 10 chitisika only, yeah. 10 chitisika. So lobo, doso, all are nominated case. We can see lobo is a which gender? Lobo. Puriso. Okay, masculine, doso, Puriso. moho, Puriso. okay, mano. Puriso. Very easy. Dithi. Feminine. Can Yeah, be feminine. feminine. The dictionary say feminine. Vijikicha. Feminine. Feminine. Sure lah. Question no be masculine or neutral. Feminine surely Vijikicha. No other gender, not possible. Tina. Rupang. Okay. Neutral. Udejan. Rupang. Ahirika. Rupang. Notapa. Rupang. Okay, very good. Okay. Right? Nanti, Never mind, this Abhidhamma Sangha. Ya, jadi yang tadi disebut 10 kilesa itu ada penjelasannya di Abhidhamma Sanggaha ya. Di sini yang disebut 10 kilesa adalah loba, dosa, moha, mana, dithi, wicikica, tinang, udacang, ahirikang, dan anotapa. Tapi di sini semua ditulis dalam kasus nominatif ya. Jadi makanya loba, dosa, moha, mana itu jadi lobo, doso, moho, dan mano. Ini berarti mereka ini kata dengan gender maskulin karena kalau yang seperti kata purisa ya, karena kalau kata purisa itu kan ketika dideklinasikan sebagai nominatif dia jadi puriso. Maka di sini loba, dosa, moha, dan mana ini pasti gendernya maskulin. Ya, kalau dan dithi itu feminin. Dithi feminin, wicikica juga feminin ya. Kalau ini mungkin agak bingung bisa cek di kamus tadi feminin gitu ya. Lalu yang tinang, udacang, ahirikang, dan anotapang itu mereka kata dengan gender netral ya, seperti kata rupang. Makanya belakangnya ada ang gitu ya. Jadi sangat mudah untuk membedakannya. Kalau kita tahu bahasa Pali maksudnya. ဒီတော့ကိလေသာ၃ပါးယူခြင်းဖြင့်ကိလေသာ10ပါးရဲ့ဝတ္ထုတွေယူရမယ်ဆိုတော့ကိလေသာ10ပါးကလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဌိနံဩဒေသအာရိကနောတ္တပါ10ပါးရှိပါ So this kilesa the nominative case which gender? Okay, Purisa, correct. Purisa, plural, masculine gender, plural. Ya, jadi di situ kata kilesa A-nya A panjang kan. Saya tanya itu gendernya apa? Ternyata gendernya adalah seperti kata purisa ya. Jadi dia maskulin, tapi dia karena jamak, makanya nominatif tunggalnya jadi kilesa bukan kileso. Because that 10, right? So they made the plural. Ya, karena di sini sedang menjelaskan 10 kilesa, makanya dia ditulis dalam nominatif jamak. Understand? Paham nggak kata Sido? Kilesa is a 10 kilesa is a dasana kilesa Otunapi. So at the time, so comedy is very dasa 10 kilesa only. So you don't know right, 10 kilesa only, so you don't right here. No? Yeah, so you right, 10 kilesa only. So Uko Uri is pay very our compassion, right? 10 kilesa what? My student are we need to know kilesa.
Kilisas. Oh, like that. Okay. This our Burmese style. Kilisas. Because we adopted. I think English. We move like that. Never mind. Kama also we already adopted. Kamas. Kamis food. Kamis food. Yeah, very familiar now. Kamis or Kamis food. Kamis food. Kama energy. Kamis food. Kamis food. KK. Kama. KAMMAIC. Kamis. And this agite. Kama is now Kamis agite. Like that. Ya, jadi di buku Hao Sedauji tidak dijelaskan yang disebut 10 kilesa apa, hanya ditulis 10 kilesa. Tapi Sedao Ukun menjelaskan dengan detail ya, karena biar kita lebih tahu gitu ya. Jadi 10 kilesa itu yang tadi. Kilesa. Thank you, Lisa. No, memorize no very important. Our enemy. Our every day we fighting this then. If we don't know our enemy, they will kill us like that. Ya, jadi saya udah bilang ini harus dihafalin ya 10 kilesa ini, karena ini adalah musuh sehari-hari kita yang harus kita hadapi sampai mencapai nibbana gitu ya. Jadi kalau kita tidak mengetahui musuh kita siapa, kita bisa dihajar setiap hari oleh musuh kita. Even though 10 kilesa, Anusaya is 7 only, no? Anusaya, no? Among the 10 powerful is 7 only, no? The most powerful is 7. This 7 are become Anusaya also. Ya, jadi saya bilang walaupun di sini ada 10, tapi ada sebenarnya hanya 7 yang disebut anusaya atau yang disebut tendensi laten ya, yang mengakar sangat dalam gitu ya. Jadi hanya 7 yang sangat kuat. Okay, Satta Anusaya 7. No, Kama Raga and Bhava Raga like Loba. No, Patika is Dosa. No, Avijja is a Moha. Loba Dosa Moha. Mano is a Mana. Ditti is a Ditti. Vichikicca. Tina Udeja Harika Notapa no Anusaya. This 7 are more strong. More strong. More than 10, this 7 only Anusaya. Ya, jadi dari 10 tadi ada yang disebut 7 anusaya ya, yang tendensi laten yang mengakar sangat kuat. Jadi dari antara 10 itu di sini ada kata kamaraga dan bawaraga. Jadi kamaraga dan bawaraga ini sebenarnya termasuk dalam kategori lobha ya, lobha keserakahan. Sementara patiga itu adalah dosa ya, kebencian. Moha, yang tadi moha itu termasuk dalam awija. Nah, sementara yang tadi sisanya ada tinang, ahirika, anotapa itu sama satu udacang itu tidak termasuk di sini. Jadi mereka itu bukan anusaya, mereka tidak terlalu mengakar kuat. So Anusaya which gender? Anusaya. No feminine. Yeah, but he had a yola Anusaya already. Oh, yeah. You can see singular, and then you can easily say this is a plural. Just check this. Supply check only. Ya. Because the 7 because the Satta he made the plural. One by one only the singular only. Nusayo yo. Like so. Ya, jadi saya tanya tadi, jadi kata anusaya ini gendernya apa? Saya ngetes ya gitu. Jadi ternyata ini bukan feminin, tapi ternyata dia adalah gendernya maskulin. Di sini seperti kata purisa ya, kalau tunggal dia anusayo, kalau jamak dia anusaya. Jadi kan pertama dia menjelaskan sata anusaya, 7 anusaya, dia jamak banyak, makanya anusaya. Tapi ketika dijelaskan satu persatu, dia jadi kamaraga anusayo, bawaraga anusayo. Jadi ini sangat jelas bahwa dia adalah kata dengan gender maskulin. So therefore later you no need to see dictionary. We can say surely like that. There's a masculine gender, nominative plural like that. No need to see the dictionary too much.
Ya, jadi saya sudah menjelaskan kalau kita makin ahli dalam bahasa Pali, nanti ke depannya kita tidak terlalu perlu lagi untuk bergantung terlalu banyak kepada kamus gitu ya. Hanya dari melihat satu paragraf seperti ini kita bisa tahu, oh anusaya ini pasti kata dengan gendernya maskulin gitu ya, karena melihat anusaya dan anusayo di situ. ဒီတော့ကိလေသာ10ပါးရှိတယ်အနုတ္တယ9ပါးပဲရှိပါတယ်နော်အနုတ္တယ9ပါးကကာမရာဂနဲ့ဘောဂရာဂကလောဘပဋိကဆိုတာကဒေါသအဝိဇ္ဇာဆိုတာကမောဟမာနဆိုတာကကိလေသာမာနနဲ့တူတူပဲဒိဋ္ဌိကလည်းကိလေသာဒိဋ္ဌိနဲ့တူတူပဲဝိသိကိစ္စကလည်းကိလေသာဝိသိကိစ္စနဲ့တူတူပဲနော်မိဒ္ဒရဲ့ဩဒိစ္စရဲ့အာဟာရိကနောတပအဲ့၄ခုကတော့မပါဘူးနော်ဒီတော့ကိလေသာ10ပါးမှာဒီ9ခုကပို့ပြီးတော့အင်အားကြီးပါတယ်နော်So now the Sanjana which gender? Okay, Rupani, gender neutral. Okay, you are not skillful. Ya. Rupani, Ya. Rupani. Saya tahu tes lagi. Samyojanani itu kata dengan gender apa? Jadi ternyata samyojana ini kata dengan gender netral ya, seperti kata rupa. Kalau jamak dia jadi rupani, kalau tunggal, makanya di sini samyojana juga karena dia jamak dasa 10, maka jadi samyojanani. Because Sanjana they also call the aparani like that. Others. Now this also seeing the Sanjana they call the aparani. Apara is Other flexible. flexible here. Ya, di paragraf nomor 11 ini ada kata juga aparani, aparani dan api ya, dasa samyojanani. Jadi Sorry, apply like Sabba group. Oh, Sabani. oh Sabah. Japan. They also neutral gender. Ya, neutral. Oh, neutral. Neutral. Because here neutral, he also called neutral. Oh, yeah, flexible gender also is. Sabah also. Yeah, three gender. Yeah. Ya, jadi kata aparanipi ini dia juga kata dengan gender fleksibel ya, tapi dia sebenarnya seperti kata Sabah. Kata Sabah ini kan juga bisa feminin, maskulin maupun netral gitu ya. Tapi di sini karena dia menjelaskan tentang samyojana, samyojana kan tadi kata dengan gender netral, maka dari itu di sini kata aparani ini juga mengikuti. Jadi dia juga gendernya netral. This is Sanjanani, Pura, Adada, one by one is play. At that time, singular, Sanjana, like that, like Rupang. Ya, tadi samyojanani karena dia jamak kan, dasa samyojanani, 10 samyojana. Tapi ketika dijelaskan satu persatu samyojananya, jadi kamaraga samyojanang, rupa raga samyojanang. Ya, seperti kata rupa, ya rupa kalau tunggal kan nominatifnya jadi rupang gitu. Kalau jamak jadi rupani. Di sini ketika satu persatu makanya dia jadi samyojanang. Do you have how many Sanjana now? Do you have? Then. Okay, now Nirvana, which gender? Say, like Sanjana need the same. But according to the Jana session, 5 Nirvana only. Here there's 6 Nirvana. According to Vidama. Because Moha, Avijja also 1 Nirvana. Ya, saya udah tes lagi. Kalau di sini ca niwaranani, niwarana ini gendernya apa? Ya, jawabannya sama seperti samyojana tadi ya. Jadi karena dia rupani, samyojanani, niwaranani. Jadi dia adalah gender netral seperti kata rupa. Karena dia sedang menjelaskan 6 niwarana. Nah mungkin ada yang bingung, kan biasa niwarana atau rintangan batin yang dari dalam itu biasa ada 5. Tapi di Abhidhamma Sanggaha ini dijelaskan ada 6. Jadi ada tambahannya yaitu awija, atau kebodohan batin. Do you have how many nirvana? Okay. Okay, if you understand, you are not clever now. Okay, now anatta lakkhana to, no. Da dukkha lakkhana pi anatta lakkhana twa, no. Anatta, no. Anatta only 5 only. Tonight finish. No. Anatta. Anatta cha paranyitan tuchan sonyanti talisan. Vinaradayo khanda vitatewa penchaka piwa. Anatta 1. Para 1. Raita 1. Number 3. 4. Tocha. Number 5. Sunya. No. So 5 altogether. Talisan is a 40. 40. No. So anicca 10. Dukkha
25, anatta 5 altogether 40. This 40 is a not only rupa khanda, vedana deyo khanda bhi, no, tatheva pinchaka bhiva. No, all 5 khanda are, each khanda is 40 door. At that time 5 khanda have to find like, no. Ya, jadi sekarang kita lanjut ke perenungan terhadap anatta ya. Jadi yang perenungan terhadap dukkha sudah selesai. Ada 25 yang tentang dukkha, 10 tentang yang anicca kemarin, sekarang 5 yang tentang anatta. Jadi di dalam bahasa Palinya di situ ada anattati, ca parang ritang, tucang sunyanti, talisang. Jadi yang penjelasan tentang anatta itu bisa dijelaskan dengan 5, yaitu anatta, parang, ritang, tucang, dan sunya. Ya, di situ talisang itu artinya adalah 40. Jadi maksudnya ditambah anatta, para, rita, tuca, dan sunya, maka totalnya dari yang sudah dijelaskan kemarin totalnya ada 40. Tapi itu bukan cuma di rupa khanda, bukan cuma di agregat materi saja, agregat jasmani saja, tapi di agregat yang lain seperti agregat perasaan, persepsi, bentukan batin, dan juga kesadaran itu sama, mereka juga harus direnungkan sebagai 40 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi anatta lakkhana 5 cheka anatta ye, para ye, rita ye, tusa ye, tunya ye ဆိုရင် 5 မျိုးရှိပါတယ်เนาะဒီတော့အနတ္တလက္ခဏာ 5 ချက်ဒုက္ခက 25 အနိစ္စက 10 ချက်ပေါင်း 40 တာလိသက 40 ပြောတယ်เนาะအဲဒီရူပခန္ဓာမှာ 40 ရှိသလိုကျန်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာပညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာ 4 ပါးမှာလည်း 40 တိရှိပါအလုံးခန္ဓာ 5 ပါးလို့ဆိုပါတယ်เนาะပထမသုညတောနဲ့အနတ္တတောအရင်ပြောအောင်เนาะ so first เนาะသုညတော and အနတ္တတောเนาะစာမိနိဝါစီကာရကဝေဒကဒိဋ္ဌာယကဝိဟိတတယသုညတောစယံကြအသာမိကဘာဝဒိတာယအနတ္တတောတဲ့เนาะ Sunya is a white, no, white meaning, no. Sunya to is a sunya, no, white meaning, white, no, mashibu. White all the sami atta, niwasi atta, kalaga atta, vedaka atta, adidaka atta, 5 kind of atta. There is no 5 kind of atta. This is called sunya to. Ya, jadi explaining about anatta. Sami niwasi karaka vedaka didayaka virhita taya. Virhi is a no meaning. There is no. oh, just together. Aya is a that instrumental case because of you got no or white of. Virhi is a white of. No. Because here is an instrumental case between the this compound word. Sami to taya, this is a one word only. Very long word. So between the compound word, no need the ending. No need ending is that we have to consider our own knowledge or see the comment or sub commentary like that. Ya, jadi pertama adalah kita menjelaskan tentang sunyato ya. Tapi di sini di kitab Visuddhimagga dijelaskan bersama sunyato dan anatato. Tapi di sini yang di kalimat pertamanya itu tentang sunyato. Jadi dijelaskan yang disebut sunyato merenungkan sebagai sunya adalah sami niwasi karaka wedaka ditaya ka wirahita taya. Itu yang disebut sunyato. Jadi sunya itu artinya adalah hampa ya, hampa. Jadi hampa dari apa atau kosong dari apa? Kosong dari di sini sami atta, niwasi atta, karaka atta, wedaka atta, aditayaka atta, 5 atta, 5 jiwa, 5 diri ya. Tapi saya belum menjelaskan apa yang disebut 5 atta ini. Jadi di situ dalam bahasa Palinya itu sami, niwasi, karaka, wedaka, aditaya, wirahita. Wirahita itu artinya adalah kosong. Jadi kosong dari 5 jenis atta yang disebutkan tadi. Anatta to also like that. The yinsa asamika bhawaditaya. No? Here there's sami, right? And then there's a asami. Asamika bhavadi. No? Asamika bhavamika. Asamika bhawaditaya anatta to. No? So very similar meaning. Sunya and anatta to. Sunya is a white. Anatta is a no.
no meaning. This only. So at the time, Sami is a which all the body, which all body. This Ami is all the body. Some people they think like that. Rupa. Nivasi Atta, which live always in every life without changing. All the body cannot change. This never change. We change one life to one life. He follow. Karaga is a which perform or does all the work. No, and waka Atta. Now with the feeling Atta, always he feeling happy, very happy. Like now Adityaga Atta. When Vidaka is a free. Adityaga is a manager Atta. Okay, this is 5 Atta. So I will explain the Bami first. Dito Anatta doဆိုတာကသာမီအတ္တတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သာမီအတ္တလည်းမရှိဘူးခန္ဓာရည်သိလဲတော့လဲပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဝတည်းအမြဲလိုက်ပါနေတဲ့နိဝါဒီအတ္တလည်းမရှိဘူးဦးဇင်းတို့တရုတ်တွေမှာဒါတော်ယူကြပါတယ် Our Chinese people believe our soul are all follow one light to one light like that Okay, number 3ဒီလိုပဲရလုပ်ငန်းကိစ္စရောက်တဲ့ညကိုပြုလုပ်တတ်သောခလကအတ္တလည်းရှိတယ်လို့ယူကြည့်တယ်အာယုခံစားတတ်တဲ့ဝေဒကအတ္တလည်းရှိတယ်ကိစ္စအဝဝလုပ်ငန်းရောက်တဲ့ညကိုစဉ်းရင်ဆုတ်တတ်တဲ့ဒိဋ္ဌကမဏိဂျာအတ္တလည်းရှိတယ်လို့ကျိုးကဆိုကြတယ်တကယ်တော့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီမိမိခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီအတ္တတွေသဘောမရှိခြင်းကြောင့်အနတ္တလို့ရှုရမှာအတ္တမဟုတ်ဘူးသူညကလည်းအဲ့ဒီအတ္တနဲ့စိတ်သုံးနေတဲ့အတွက်သူညလို့ရှုရမှာOkay. Ya, jadi tadi kan menjelaskan tentang sunyato ya, tapi di sini di kitab Wisuddhimagga dijelaskan lagi untuk yang anatato. Anatato itu sayanca asamika bawa ditaya. Jadi intinya anatato ini hampir sama seperti sunyato gitu ya. Jadi tadi sunyato itu artinya adalah hampa dari 5 jenis atta, sementara anatta itu artinya bukan 5 atta tersebut. Jadi hampir sama ya, hampir sama. Jadi apa yang disebut 5 atta? 5 atta di sini ada 5 yaitu sami atta, niwasi atta, karaka atta, wedaka atta, dan adi tayaka atta. Sami atta ini artinya adalah berpikir bahwa ada jiwa yang memiliki sebagai memiliki kanda ya, memiliki semua agregat ini, agregat batin, materi, jasmani, mental itu semua ada pemiliknya, itu adalah sami atta. Niwasi atta ini artinya adalah berpikir bahwa ada jiwa yang mengalir dari satu kehidupan ke kehidupan lain. Jadi tidak pernah berubah, agregat kita ini tidak pernah berubah, batin kita selalu kekal dari satu kehidupan ke kehidupan lain. Itu yang disebut niwasi atta. Yang ketiga, karaka atta. Ini adalah berpikir bahwa ada jiwa yang melakukan sesuatu, ada jiwa yang bekerja gitu ya, melakukan sesuatu, saya yang melakukan sesuatu. Itu adalah karaka atta. Yang keempat adalah wedaka atta. Ini adalah berpikir bahwa ada jiwa, ada saya yang merasakan suatu perasaan. Oh, saya yang merasa senang, saya yang merasa sedih, saya yang merasa kecewa. Ini adalah wedaka atta. Yang kelima adalah adi tayaka atta. Jadi ini adalah seperti berpikir bahwa adalah saya yang mengatur semuanya, saya yang mengendalikan, saya yang mengatur kerja dari batin, saya yang mengatur kerja dari jasmani gitu ya, saya mengatur perasaan dan sebagainya. Jadi ini seolah-olah seperti manajer, saya adalah pengatur dari semua agregat yang saya punya gitu. Jadi ini adalah 5 atta atau 5 jiwa yang harus direnungkan sebagai bukan jiwa dan juga hampa sebenarnya. Does not have the nature of family, niwasi, karaka, vedaka, and adi tayaka. But there is one khanda actually, it's like one of the nature. So Vedana is Vedanta. Vedana has the distinct feel. No atta Vedya only feel. Vedana also feel. Yeah. So Vedana Mm. feel. Vedana feel, yeah. Yeah. But according to understand, sometimes Buddha use as a subject like that. But really, they're not subject. No subject. To understand only that. To understand, listen.
Otherwise, listen, not understand. So Vedana is atta not feel who feel. And then the Buddha say, oh, Vedana Chitasika feel. Like that. To understand like that. But really, this indirect way only, not direct way. Like being who takes fully the food. Yeah, like that. So three-way Buddha is played the Pramana Dhamma. One is a subjective as subject. Sometimes the instrumental case. Instrumental case like that. Another is a verbal case. Verbal case only that direct meaning of the Pramana Dhamma nature. Such a subjective indirect way, metaphorically only Buddha is played. Like that. So the mind reach to the object because of the vitaka. Buddha also explained like that. So mind reach to the object because the vitaka. And then the vitaka, Buddha use the instrumental case. With that power, mind reach. Really, vitaka also not such kind of meaning. Vitaka also only just. He has to know the pleasure by other. His nature also here application to the object nature. But to understand this thing, Buddha use or with by power of with that mind reach to the like this. The like this tomato power only lah. Explaining power only. But sometimes if not say like that, then nobody understand Dhamma. So Buddha very clever. He used many ways like that. Verbal case. Later I will explain this why the verbal case. Ya, jadi tadi pertanyaan Samanera adalah di sini dijelaskan nama rupa kan tidak memiliki 5 atta ini ya, tapi menurut setahu Samanera dia ada satu khanda yang memiliki 1 atta di sini, yaitu wedana khanda ya, agregat perasaan. Jadi sesuai yang dia pelajari, ciri-ciri dari karakteristik dari perasaan dia adalah bisa merasakan perasaan gitu ya, Vedayita Lakhana. Jadi berarti si Wedana ini punya atta dong gitu. Perasaan ini punya jiwa gitu. Salah satu paling minimal gitu ya. Tapi saya menjelaskan ini sebenarnya bukan jiwa, ini hanya dia hanya sifat alaminya seperti itu, tapi bukan si Wedana ini sesuatu jiwa yang kekal gitu ya. Jadi kadang penjelasan Buddha kita tidak bisa telan mentah-mentah gitu ya. Jadi kadang Buddha menjelaskan, saya menjelaskan menggunakan 3 cara. Yang pertama itu menjelaskan paramata dhamma ya, menjelaskan dhamma yang paling hakiki. Kadang Buddha menggunakan 3 cara. Pertama itu sebagai subjek, jadi paramata dhammanya sebagai subjek. Jadi misalkan paramata dhamma yang ini melakukan ini gitu misalkan. Nah itu sebagai subjek. Tapi kita harus mengerti bahwa sebenarnya bukan dia yang melakukan, tapi dia itu hanya sifat alaminya seperti itu, tidak ada jiwa di dalam paramata dhamma itu. Lalu yang kedua itu sebagai instrumental atau menggunakan. Jadi tadi saya sudah memberikan contoh, misalkan ketika Buddha menjelaskan tentang witaka atau pengaplikasian batin ya. Di situ Buddha menjelaskan bahwa menggunakan witaka ini maka pikiran itu bisa menangkap objeknya gitu ya. Jadi menggunakan witaka. Tapi sebenarnya saya sudah menjelaskan ini juga bukan, witaka ini bukan digunakan sebenarnya, tapi ya memang sifat alaminya witaka ini untuk menangkap objek gitu. Jadi tidak ada jiwa dalam witaka ini juga gitu. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan paramata dhamma ini sebagai subjektif verbal case, kasus verbal. Tapi ini saya belum menjelaskan. Ini saya akan menjelaskan yang tentang kasus verbal. So if we study under the primary derivative chapter, you can understand more, no? Which is subjective case, which is why the objective case, what is the instrumental case like that, no? Last one is the verbal case like that, no? So verbal case and the verb absolute voice are the same meaning like that. No? Yeah. Only the nature only is free. No care the subject, no care the object. Like that. Yeah. So here also dana
Dana also many meaning like that. Sometimes dana becomes a dona also sometimes translate. Sometimes dana is a dana watu like that. No? Sometimes instrument dana is a chidana. Chidana, no? Sometimes dana is a receiver also because it's dana. Now sometimes dana is a dana sala, like the place also dana. And the action or the giving also called dana. Just action only. This is called bhava case like that. So Paramita Dhamma Buddha explained three subjective case and instrumental case and bhava case. Three case Buddha used. At that time, this bhava case only the real meaning. Subjective case and instrumental case are just metaphorically only. Ya, jadi untuk mengerti ya kasus verbal, kita harus baca di dalam tata bahasa Pali lagi, yaitu primary derivative, yaitu turunan utama ya, turunan pokok. Jadi kita harus mengerti apa yang disebut turunan subjektif, objektif, instrumental, datif, ablatif, lokatif, dan verbal gitu ya. Itu di buku ada ya, saya tidak tahu halaman berapa, sekitar halaman 55 ya. Jadi di sini walaupun kadang satu kata yang sama ya, jadi di sini menggunakan akar kata da dan ana, jadi dana gitu ya. Jadi di sini kata dana ini semuanya sama dalam deklinasi subjektif, objektif, instrumental, datif, ablatif, lokatif, dan verbal. Bentuk formatnya sama, tulisannya tetap dana, tapi artinya berbeda-beda. Kalau dia diturunkan dalam kasus subjektif, maka di sini dana artinya adalah pemberi dananya. Ya, jadi orang yang memberikan dana itu dana juga namanya. Kalau dia dituliskan dalam kasus objektif, maka dana di sini artinya adalah barang yang diberikan, barang yang didanakan, gitu ya. Kalau dia dituliskan dalam kasus instrumental, maka di sini adalah dana ini artinya adalah niat kita menggunakan niat kan untuk berdana. Makanya di sini ditulis dalam kasus instrumental. Katanya tetap sama dana, tapi artinya adalah berbeda. Lalu kalau misalkan ditulis dalam kasus datif, ini artinya adalah orang yang kita danakan gitu. Tujuan kita berdana kepada siapa? Penerima dananya. Ini dalam kasus datif ya. Kalau ablatif di sini tidak masuk akal di situ. Cannot get. Ya. This case cannot get. Nah, untuk kasus ablatif di sini kata dana tidak masuk akal. Jadi di skip ya. Kalau untuk kasus lokatif, kata dana ini artinya adalah tempat atau waktu kita memberikan dana. Jadi katanya dana tapi artinya beda lagi. Kalau verbal case, deklinasi verbal itu dia artinya adalah kegiatan berdana gitu. Jadi balik lagi, satu kata dana tapi ketika diturunkan atau diturunkan dengan kasus yang berbeda-beda itu artinya berbeda. Jadi di sini Sayadaw menjelaskan ketika Buddha menjelaskan satu paramata dhamma yang paling hakiki, tadi kan dijelaskan Buddha menggunakan 3 cara ya, yaitu cara subjektif, cara instrumental, dan cara verbal. Jadi sebenarnya yang dimaksud kasus verbal itu sama seperti kasus kalimat absolut ya. Kemarin kan kita sudah sempat belajar kalimat absolut itu adalah kalimat yang tidak menekankan objeknya, tidak menekankan subjeknya, tapi hanya menekankan sifat alami dari kegiatan tersebut, dari fenomena tersebut. Jadi mungkin agak asing untuk pendengar bahasa Inggris atau pendengar bahasa Indonesia ya, karena waktu itu kan Sayadaw juga menjelaskan kalimat absolut ini tidak ada di bahasa Inggris, tidak ada di bahasa Indonesia, hanya ada di bahasa Pali gitu ya. Jadi di sini misalkan ketika Buddha menjelaskan paramata dhamma yang paling hakiki, sebenarnya Buddha hanya menggunakan kasus verbal ini sebagai yaitu hanya sifat alaminya itu saja. Misalkan Witaka ya sifat alaminya seperti itu, Wedana sifat alaminya seperti itu. Tapi kadang Buddha menjelaskan secara subjektif maupun instrumental itu sebenarnya hanya agar secara metaforikal aja, secara perumpamaan aja agar pendengarnya bisa lebih mengerti. Harus dimengerti seperti ini. Oke, idame punyan asawakaya wa hotu. Idame punyan nivanasa pacayotu. Mama punya bag sabha sadana bajimi. Esa ve mesam
Punya bagang lebandu